Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini yaitu pada hari Jumat kita bertemu dalam mata pembelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Materi kita hari ini yaitu operasi hitung bilangan bulat, tepatnya yaitu penjumlahan. Nah, kita kan di materi sebelumnya sudah mempelajari tentang bilangan bulat, baik itu terbagi menjadi dua, ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Kita juga sudah pernah mempelajari cara mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil sampai terbesar, baik itu mencakup bilangan bulat negatif maupun positif. Begitu juga membandingkan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau yang nilainya sama. Nah, untuk materi hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep penjumlahan bilangan bulat. Kedua, siswa dapat menggunakan konsep penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini ada hal yang harus kamu ingat, ada 4 poin, boleh dicatat, boleh juga didengarkan aja, dipahami apa yang Miss Eka jelaskan. Nah, penjumlahan dan pengurangan dalam garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sedangkan yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Kemudian yang ketiga, tanda positif artinya maju, kemudian tanda negatif artinya mundur. Nah, kalau dia penjumlahan arahnya tetap berarti dia ke kanan. Kalau dia pengurangan dia berkebalikan arah, baik itu yang negatif maupun yang positif. Nah, kemudian kalau tanda positif itu berarti dia maju, kemudian untuk negatif dia mundur. Kalau maju dia berarti bergerak ke garis bilangan ke arah yang kanan. Kalau negatif dia bergerak mundur ke arah yang kiri. Nah, nanti lebih tepatnya akan Miss Eka jelaskan pada garis bilangan agar kamu lebih paham. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu kan ada 4 macam ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, yang 4 ini merupakan dasar dalam mempelajari atau dalam materi pembelajaran matematika. Dimulai dari kamu kelas 1 atau bahkan saat kamu taman kanak-kanak sudah mempelajari ini walaupun tidak secara keseluruhan. Minimal itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang paling mudah itu mungkin kalau kamu mengingat sewaktu kamu kelas 1 itu adalah mengenai penjumlahan. Kemudian bertambah kelas, masuklah pengurangan. Masuk kamu ke kelas 3 dan ke kelas 4 sudah mulai belajar mengenai perkalian dan pembagian. Jadi coba sebelumnya Miss Eka tanya, masih hafalkah perkalian kamu? Yang Miss Eka tanya perkalian 2 sampai 9. Masih hafal atau sudah lupa? Atau ada yang belum pernah hafal sampai perkalian 9? Iya, jadi silahkan dijawab di diri kamu masing-masing. Kalau kamu masih hafal, alhamdulillah tetap dipertahankan. Kalau kamu sudah mulai lupa-lupa, boleh dilatih kembali, dihafal-hafal kembali. Nah, untuk kamu yang belum pernah mencapai hafalan perkalian 9, silahkan dihafalkan kembali. Jadi karena sudah kelas 6 ya, jadi itu merupakan perkalian yang sangat-sangat dasar, yaitu perkalian satuan. Nah, alangkah lebih baiknya kamu mempelajari perkalian di atas 10. Tapi yang penting, yang wajib kamu hafal itu adalah perkalian 2 sampai 9. Kenapa 1 dan 10 Miss Eka lewatkan? Karena 1 dan 10 itu sangat-sangat mudah ya. Biasanya dia itu kan melihat dari bilangan yang dikalikan. Nah, seperti dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 160, di sini dikatakan, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, masya Allah sekali ya. Ketika kita berbuat amal baik, Allah melipat gandakan pahala kita itu 10 kali lipat. Tapi ketika manusia itu berbuat jahat, Allah tidak melipat gandakan dosanya, tapi hanya
sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi mungkin ibaratnya kalau kejahatannya bernilai 1, maka Allah catatkan dosanya yaitu 1. Tapi kalau kita berbuat kebaikan 1 amal baik, maka Allah catatkan 10 pahala kebaikan. Nah, jadi kembali ke kamu memilih menjadi orang yang bagaimana, yang ingin berbuat baik atau berbuat buruk. Tapi Miss Eka yakin kamu semua anak yang soleh dan soleha pasti ingin melakukan banyak amal kebaikan. Nah, penjumlahan di sini lihat ada gambar kapal selam. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter. Ingat di situ ada kata di kedalaman. Kemarin sudah Miss Eka jelaskan. Di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, tulislah ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu. Perhatikan. Saya beri tanda posisi awal kapal selam, posisi awal yaitu di kedalaman 20 meter. Di kedalaman 20 meter. Sehingga dia ditulis menjadi negatif 20 meter. Kenapa dia negatif? Karena dia di kedalaman laut, di bawah dasar laut. Nah, itu menyatakan dia negatif. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan, maka dia jadinya 8 meter. Ini positif ya. Maka posisi akhirnya kalau kita tuliskan dalam kalimat matematika, negatif 20 ditambah 8. Nah, negatif 20 ditambah 8 jawabannya adalah negatif 12 meter. Nah, kenapa negatif 12 meter? Negatif 20 itu berada di sebelah kiri garis bilangan. Kemudian kalau ditambah 8, ingat kalau dia penjumlahannya positif maka dia bergerak ke arah kanan. Maka 20 bergerak ke arah kanan berarti angkanya kan semakin sedikit, yaitu makanya 20, negatif 20 karena dia bergerak ke arah kanan, maka dia mundur angkanya yaitu ke arah kanan, jadi 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 dan akhirnya ketika dia maju 8 angka dari negatif 20 ke arah kanan, jawabannya adalah negatif 12 meter. Nah, perhatikan di sini kalau aturan penjumlahan. Kalau positif ditambah positif, maka hasilnya positif. Tapi kalau negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif. Sedangkan positif ditambah dengan negatif, hasilnya itu mengikuti nilai angka yang paling banyak sesuai dengan tandanya. Contohnya tadi, negatif 20 ditambah 8. Nilai angka yang paling banyak yang negatif atau yang positif? Iya, yang negatif. Maka hasilnya dikatakan nilai angka yang paling banyak, mengikuti nilai angka yang paling banyak sesuai tanda. Makanya dia itu jawabannya adalah negatif 12 meter. Nah, kemudian ada juga contoh, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai yang berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Nah, ini yang langkah yang pertama, berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Ke depan itu berarti positif atau negatif? Positif, benar. Nah, kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berada saat ini? Nah, kalau lambang kita tuliskan dalam bilangan matematika, Udin berdiri di titik 0. Kemudian di titik 0, ini dia pertama, Udin berdiri di titik 0. Oke, Udin berdiri di titik 0. Kemudian dia melangkah ke depan. Ke depan berarti menandakan dia positif, menjadilah dia di sini berada di positif 4. Kemudian setelah dia berdiri di angka 4, di positif 4, dia melangkah lagi sejauh 5 langkah. Melangkah lagi, bukan mundur ya, dia melangkah lagi sejauh 5 langkah. Bukan mundur 5 langkah, tapi melangkah lagi sejauh 5 langkah. Maka 4, dari angka 4 melangkah lagi sejauh 5 langkah, maka dia berada di positif 9. Berarti kalau dituliskan yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kalau positif ditambah positif tadi kan hasilnya positif, tapi kalau negatif ditambah negatif maka hasilnya negatif. Sedangkan kalau positif ditambah dengan negatif, hasilnya mengikuti nilai angka mana sesuai tanda yang nilainya paling banyak. Oke, next. Ada contoh lagi,
Positif 9 ditambah negatif 6. Ingat, tadi kalau positif ditambah negatif, maka hasilnya dia mengikuti angka yang nilainya paling besar. Tandanya coba perhatikan, yang positif di sini angka 9, kemudian yang negatif angka 6. Nah, antara 9 dan 6 nilai yang paling besar angkanya adalah si positif, benar. Ini dia angkanya yang paling besar. Maka kalau dia angkanya positif paling besar, ingat tadi kan dia mengikuti dari nilai yang angkanya paling besar, berarti nanti jawabannya sudah pasti positif. Nah, dia 9, perhatikan. Ini Udin berada di angka 9, kemudian ditambah negatif 6. Ingat kalau negatif dia bergeraknya ke arah kiri, benar. Nah, penjumlahan artinya menghadap arah yang tetap. Kalau penjumlahan dia menghadap arah yang tetap. Bilangan negatif 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah. Jadi yang awalnya si Udin berada di angka 9, karena dia mundur 6 langkah, maka dia sekarang berada di positif 3. Tapi karena dia tanda positif itu bisa tidak dituliskan, jadi dia hanya perlu dijawab angka 3. Ingat ya, kalau dia negatif berarti dia mundur, kalau dia positif berarti dia maju. Jangan lupa kalau positif ditambah dengan negatif atau kebalikannya negatif ditambah positif, hasilnya lihat nilai atau angkanya yang paling besar di mana, di tanda apa. Kalau dia di tanda negatif sudah pasti jawabannya negatif. Tapi kalau seperti ini contohnya positif 9 ditambah negatif 6, itu kan nilai yang paling besar itu yang positif, berarti sudah pasti jawabannya positif. Nah, karena tadi dia berada di posisi angka 9, kemudian ditambah negatif 6, negatif 6 itu kan kurang ya, mundur, berarti dia mundur 6 langkah, jadilah 9 dikurang 6 menjadi 3 atau positif 3. Nah, kalau ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan ke Miss Eka. Mana tahu ada yang kamu rasa kok sulit, kok bisa seperti ini gitu. Nah, jadi kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanya ke WA Miss Eka ya, Nak. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh lagi. Di sini ada contoh negatif 8 ditambah 4. Ingat, negatif ditambah positif. Lihat nilai yang angkanya besar di sini nilainya yaitu pada negatif atau positif. Iya, negatif, maka sudah jelas pasti nanti jawabannya adalah negatif. Karena angka 8 dan angka 4 itu nilainya lebih besar angka 8. Nah, angka 8 itu dia negatif, maka nanti jawabannya negatif. Negatif 8, nah ini posisinya Udin berada di negatif 8. Ditambah 4, nah kalau ditambah 4 berarti dia kalau ditambah bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri, positif ke kanan, benar. Maka dia bergerak sebanyak 4 langkah ke arah kanan. Ke arah kanan berarti menuju ke arah yang positif. Berarti ini dia berada di awalnya di angka 8, negatif 8, bergerak 4 langkah sehingga dia berada di posisi negatif 4. Negatif 8 ditambah 4 itu dia negatif 4. Beda lagi ceritanya kalau negatif 8 dikurang 4, maka dia mundur ke arah kiri, bergeraknya ke arah kiri. Tapi karena ini dia ditambah 4 yaitu positif, maka dia bergerak ke arah kanan. Oke, contoh yang terakhir. Nah, di sini ada negatif ditambah negatif. Nah, ini sudah sangat-sangat mudah ya. Kalau negatif ditambah negatif maka sudah pasti hasilnya negatif. Positif ditambah positif hasilnya positif. Negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Ini untuk penjumlahan ya. Lain lagi nanti untuk pengurangan. Nanti akan Miss Eka jelaskan di materi selanjutnya. Ini khusus untuk penjumlahan. Negatif ditambah negatif, ya sudah, negatif 7 ditambah negatif 3. Awalnya dia berada di negatif 7. Kemudian karena ditambah negatif 3 berarti dia bergerak ke arah kiri. Berarti 1, 2, 3. Sehingga dia berada di negatif 10. Maka negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Jadi tinggal kamu jumlahkan aja. Kalau negatif ditambah negatif, jumlahkan saja angkanya, tinggal tambah tanda negatifnya.
Jadi kalau negatif 5 ditambah negatif 9, maka jawabannya adalah negatif. Iya, 5 ditambah 9 itu adalah 14, berarti negatif 14. Kalau negatif ditambah negatif mudah ya. Mungkin yang kamu agak sulit memahami nanti yang tadi di bagian dia tanda yang berbeda. Ingat saja yang di bagian 3 tadi yang ada 3 hal penting boleh kamu catatkan di buku kamu. Jadi ketika mengerjakan soal, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin walaupun tandanya berbeda. Nah, abang kakak materi kita hari ini tidak banyak, hanya mengenai penjumlahan bilangan bulat, yaitu negatif dengan negatif, positif dengan positif, ataupun negatif dengan positif, atau kebalikannya positif dengan negatif. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat, kemudian kamu juga nantinya bisa mengerjakan latihan sebaik mungkin. Nah, untuk tugasnya ada di Google Classroom, silakan kamu kerjakan, ada 3 soal. Kamu boleh mengerjakannya di LKS tersebut, boleh juga di buku kamu dengan menggunakan garis bilangan seperti contoh yang tadi Miss Eka tampilkan di video kita ini. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan melalui WA Miss Eka ya. Jangan sungkan-sungkan, karena kalau kamu tidak paham dan tidak bertanya, nanti di materi selanjutnya kamu akan bingung. Nah, jadi Miss Eka insya Allah akan menjawab pertanyaan kamu kalau ada yang kurang kamu pahami. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya abang kakak. Jangan lupa isi absen sesuai dengan jadwal roster kita dan kerjakan latihan yang Miss Eka berikan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.